Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min syururi anna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum nisaa wattaqullaha alladzi qulu qawlan sadida amma ba'du fa inna kulla muhdatsatin Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini di salah satu rumahnya dalam rangka untuk talabul ilm, di mana kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuh. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menandinginya bagi orang-orang yang niatnya benar ketika belajar ilmu agama. Ya, karena setiap amalan dan juga setiap ucapan dalam agama Islam wajib dibangun di atas ilmu. Seorang muslim salaka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mengikuti, janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Karena as-sam', pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan untuk beramal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada hari ini adalah takwa dan juga akhlak yang mulia. Mu'adz bin Allah taala di Al-Arba'in haitsu mereka mempelajari bersemangat radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah as-sayyi'ah, kejelekan,
dengan al-hasanah, dengan kebaikan, tamhuha, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kejelekan tersebut. Dan yang ketiga, dalam wasiat hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia, bermuamalahlah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya hasanun sahih. Para jamaah rahimakumullah, kata para ulama, dalam hadis yang mulia ini terkandung 3 hak. Dalam hadis yang mulia ini terkandung 3 hak. Yaitu yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala atas kita semua yang wajib kita tunaikan. Yang kedua, hak diri kita atas diri kita sendiri. Hak diri kita atas diri kita sendiri. Dan yang ketiga, diri kita. Yakni baik dikala engkau sendirian, tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun yang melihat dirimu, dan juga fil alam, ataupun ketika engkau di keramaian manusia, maka bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wattaqullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh wasiatnya takwa, juga wasiatnya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu azza wa jalla. Salah. Wasiat maka dengan siapa aku menikahkan putri? Ini wasiat salah. Cintai putrimu, akramah, dia akan memuliakan putrimu. Tapi kalau seandainya orang yang bertakwa tadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, aslut taqwa fil lughah an yaj'ala bainahu wa bainal ladzi yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Definisi takwa secara bahasa Arab dulu nih ya. Takwa secara bahasa Arab adalah an yaj'ala bainahu wa bainal ladzi yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Yaitu kita menjadikan perantara, benteng istilahnya, yang menghalangi kita, yang bisa mencegah kita dari sesuatu yang kita takutkan, dari sesuatu yang kita khawatirkan, dari sesuatu yang kita hindari. Misalnya hal ini kita hindari,
Maka bentuk takwa kepada hal ini adalah kita menjadikan sesuatu yang bisa membentengi kita antara diri kita dengan sesuatu tersebut. Contoh kata para ulama, mithlu ittikhadin ni'al wal khifaf lil wiqayati mimma yakunu fil ardi min darar. Seperti misalnya kalau kita berjalan, ketika kita berjalan di jalanan, maka kita khawatir terkena apa? Paku, atau mungkin pecahan kaca, atau mungkin duri. Maka paku tadi, pecahan kaca tadi, duri tadi adalah sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang kita khawatirkan, sesuatu yang kita hindari. Maka bentuk takwa kita kepada hal-hal tadi yang kita khawatirkan, kita mengambil perantara yang bisa menghalangi kita, yang bisa mencegah kita, membentengi kita dari hal-hal tersebut. Yaitu dengan cara apa? Memakai sandal. Maka memakai sandal secara bahasa Arab itu bentuk takwa dari menghindari apa? Paku dan lain sebagainya. Ini secara bahasa Arab. Oleh karena itu kata para ulama, dalam istilah syar'i, tadi kan secara bahasa Arab ya. Sekarang takwa secara syar'i. Kata para ulama, takwa secara syar'i adalah an yaj'alal insanu bainahu wa baina ghadabillahi wiqayatan taqihi minhu. Takwa secara syar'i definisinya, pengertiannya adalah seseorang mengambil benteng yang bisa membentengi dia dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dia hindari, yang dihindari oleh seorang hamba, yang ditakutkan oleh seorang hamba, yang dikhawatirkan oleh seorang hamba adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengambil wiqayah, sesuatu yang dapat membentengi kita, melindungi kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Kita mengambil wiqayah, ya, benteng atau pelindung yang bisa melindungi kita, menghalangi kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah enggak murka kepada kita, agar Allah enggak mengadab kita. Lantas pertanyaannya, apa benteng tersebut? Apa wiqayah tersebut? Wiqayah dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wiqayah dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata para ulama, wa dzalika bi fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat. Wiqayah tersebut, benteng tersebut, pelindung tersebut adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketaatan dan meninggalkan maksiat adalah wiqayah, pelindung benteng yang dapat melindungi seorang hamba dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang hamba melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu, ada salah seorang ulama tabi'in yang bernama Talq bin Habib rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, mendefinisikan, menjelaskan pengertian takwa. Beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, berdasarkan cahaya dari Allah. Apa itu cahaya Allah? Cahaya Allah adalah ilmu agama. Cahaya Allah adalah ilmu agama. Sebagaimana ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, kepada guru beliau itu yang bernama Waqi'. Beliau pernah mengatakan, syakautu ila Waqi'in suhifdi farsyadani ila tarkin ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, aku pernah mengeluhkan kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Maka guruku Waqi'
memberikan arahan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Seraya mengabarkan kepada diriku bi annal ilma nurun, bahwa ilmu agama itu nurun, cahaya Allah. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah enggak mungkin diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena maksiat itu dampaknya sangat-sangat negatif. Bahkan sampai-sampai sahabat yang mulia bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, innar rajula la yuhramu qiyamal laili wa siyaman nahari bil kadzibati yakdzibuha. Sesungguhnya ada seseorang yang dia dihalangi, tidak diberikan taufik oleh Allah untuk salat malam dan untuk berpuasa, bil kadzibah yakdzibuha, disebabkan dosa berbohong. Demikian pula Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan, idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrumun kabalaka khati'atuk. Apabila engkau tidak mampu, tidak berkuasa untuk sholat malam, untuk melakukan puasa, maka ketahuilah sesungguhnya dirimu dihalangi dari kebaikan tersebut. Yang menghalangi dirimu adalah dosa. Saya dipahami ya? Maka dosa dampaknya sangat amat negatif, bahkan bisa menghalangi seseorang dari meraih ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dari meraih ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembali ke definisi tadi, takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Maksudnya berdasarkan ilmu. Maksudnya apa? Berdasarkan apa? Ilmu. Yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena ilmu dalam agama Islam, sumber ilmu dalam agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian nggak mungkin tersesat, nggak mungkin. Apa dua perkara tadi? Kitab Allah wa sunnati, Al-Quranul Karim dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu agama itu bukan ilmu berdasarkan akal-akalan, tapi agama itu dibangun di atas qala Allah, firman Allah, wa qala Rasul, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita misalkan mendapat dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, tunaikanlah salat misalnya. Maka ini ilmu. Ini cahaya Allah. Wa aqimus shalah itu ilmu, cahaya Allah. Kemudian kita amalkan. Kita amalkan ayat tadi, ilmu tadi, wa aqimus shalah kita amalkan. Dan ketika kita mengamalkan, tarju thawab Allah, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Maka itulah namanya apa? Ketakwa. Takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu, ada dalilnya, dan engkau ketika mengamalkannya mengharapkan pahala Allah, mengharapkan ridha Allah, berharap agar Allah masukkan engkau dalam surga dan sebagainya. Demikian pula kata Talaq bin Habib rahimahullah, takwa adalah wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya Allah, maksudnya berdasarkan ilmu. Allah mengatakan misalkan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu fahisyah, kekejian, wa sa'a sabila, jalan yang jelek. Ini ilmu. Ayat tadi itu ilmu, cahaya Allah. Kemudian kita tinggalkan zina tersebut. Dan ketika kita meninggalkan zina tadi, takhaf Allah. Engkau takut adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau takut kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau meninggalkannya karena engkau takut adab Allah. Karena adab Allah Subhanahu wa ta'ala sangat amat dahsyat, sangat amat pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam awal surat Al-Hajj, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya guncangan atau gempa hari kiamat sangat dahsyat. Syai'un 'adzim, sesuatu yang sangat amat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at.
Wa ma kullu dzati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Pada hari di mana kau menyaksikan hari kiamat, engkau akan melihat, akan menyaksikan wanita-wanita, ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, dia akan menelantarkan anaknya. Dan engkau akan melihat wanita-wanita yang hamil, dia akan menggugurkan anaknya. Dan engkau akan menyaksikan manusia-manusia seakan-akan dia mabuk, seakan-akan mereka mabuk. Padahal mereka enggak mabuk. Walakin 'adzaballahi syadid. Akan tetapi mereka semua bisa demikian disebabkan azab Allah syadid, sangat amat apa? Dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, karena kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbuna Jalla wa Ala melarang kita dari perbuatan tersebut. Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam melarang kita dari perbuatan tersebut, kita tinggalkan. Dan ketika kita meninggalkannya, nakhafu iqaballah, kita takut adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bentuknya apa? Itu yang dimaksud dengan at-taqwa. Bisa dipahami ya? Para jamaah rahimakumullah. Kemudian poin selanjutnya masih berkaitan dengan takwa. Poin selanjutnya adalah keutamaan takwa. Takwa memiliki banyak keutamaan. Takwa memiliki banyak apa? Keutamaan. Di antara keutamaan takwa adalah takwa sebaik-baik bekal seorang hamba untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua antum kelak di hari kiamat pasti akan menghadap Allah Jalla wa Ala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari di mana annas, manusia, mereka berdiri menghadap Allah Jalla wa Ala. Oleh karena itu dinamakan yaumul qiyamah. Karena makhluk-makhluk pada saat itu berdiri menghadap Allah Jalla wa Ala. Mereka akan dihisab, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum semua akan dihisab oleh Allah Jalla wa Ala. Itu sesuatu yang pasti. Maka itu semua untuk melewati hari kiamat tersebut dengan kedahsyatannya itu membutuhkan bekal. Dan sebaik-baik bekal seorang hamba pada hari tersebut adalah at-taqwa. Yang mengabarkan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Demikian pula seorang penyair pernah mengatakan, "Tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri." Berbekallah dirimu dengan ketakwaan, karena sejatinya engkau enggak tahu apabila malam telah tiba seperti ini, apakah besok fajar, apakah besok subuh, apakah besok pagi, dirimu masih. Berapa banyak orang yang meninggal apa? Dunia di atas ranjang. Maka kewajiban kita berbekal dengan ketakwaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika, di dalam Ibnu Majah, pernah suatu ketika beliau menguburkan seorang jenazah, kemudian beliau menangis. Seraya mengatakan, limit lihada fa'idhu. Siapkanlah diri kalian untuk kejadian perkara yang seperti ini, yaitu menghadapi apa? Hari-hari setelah kematian. Maka hari-hari setelah kematian itu butuh bekal yang sangat luar biasa. Kita aja kalau mau safar keluar kota, mau berpergian keluar kota, keluar negeri, butuh bekal. Entah dari sisi makanan, dari sisi kendaraan, pakaian, dan lain sebagainya. Apalagi untuk menghadapi hari kiamat, menghadapi hisab, maka itu butuh yang namanya bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah apa? At-taqwa. Kemudian keutamaan yang kedua adalah al-jannah u'iddat lil muttaqin. Surga itu telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, bergegaslah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Yang telah Allah siapkan untuk siapa? Lil muttaqin, untuk hamba-hambanya yang ini keistimewaan orang-orang yang bertakwa. Demikian pula keutamaan yang selanjutnya, orang yang bertakwa akan Allah selamatkan
ketika dia berjalan melewati as-sirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-71 72, wa im minkum illa waliduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang di antara kalian melainkan pasti akan melewati as-sirat. Antum pasti akan melewati as-sirat. Dan itu suatu keputusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa berubah-ubah lagi. Allah mengatakan di ayat 72 surat Maryam, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Dan kami akan selamatkan siapa? Alladzina taqaw, orang-orang yang maka kiat agar kita bisa sukses untuk melewati as-sirat yang sangat tipis, lebih tipis dari selai rambut yang sangat tajam. Kiatnya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah ini di dunia ya. Antum kalau ingin melihat keutamaan takwa di dunia, antum bisa baca surat At-Talaq, itu banyak sekali. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan makhraj, jalan keluar kepadanya. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Saya paham ya? Demikian Allah mengatakan di dalam surat At-Talaq juga, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan perkaranya, urusannya yusra, mudah. "Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya dan Allah akan besarkan apa? Besarkan pahalanya. Ini di antara keutamaan takwa. Demikian pula di antara keutamaan takwa, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Kecintaan Allah itu sangat amat agung. Keutamaan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu sangat amat agung. Barometernya itu bukan kita sekedar mengaku cinta. Tapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana mendapatkan kecintaan yang kita cintai. Itu yang paling penting. Yang paling penting bagi kita bukan kita mencintai. Tapi yang paling penting bagi kita adalah kita mendapatkan kecintaan dari yang kita cintai. Kita semua tentu mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala, itu bagus. Namun yang paling penting, yang jadi cita-cita kita adalah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mencintai kita. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala karunia yang sangat amat besar. Apabila Allah Jalla wa ala mencintai seorang hamba, dalam hadis riwayat Bukhari, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ada Jibril. Allah akan memanggil Jibril, seraya mengatakan kepada Jibril, "Innallaha habba fulanan fahibbahu." Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun ikut mencintai fulan tersebut, karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Jibril mencintai fulan tersebut, Jibril memanggil penduduk langit, memanggil malaikat-malaikat yang lainnya, seraya mengatakan, "Innallaha habba fulan fahibbuhu." Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka wahai para malaikat, cintailah fulan. Maka seluruh penduduk langit pun mencintai fulan. Dan di dunia, wa yudha'u lahul qabul fi ahlil ardh. Dan di dunia Allah akan menjadikan dia diterima di penduduk bumi. Itu keutamaan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kiat meraih cinta Allah, bertakwa. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Demikian pula di antara keutamaan lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, yakni dengan penjagaannya, dengan pertolongannya, Allah menguatkannya, Allah memberikannya taufik. Allah berfirman, "Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu.
Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. yakni Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirimu. Ya, ini diantara keutamaan menjaga Allah Subhanahu wa taala, maksudnya menjaga syariat Allah dengan cara mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Maka di antara keutamaan takwa adalah mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, para jamaah rahimakumullah, poin masalah takwa yang perlu kita bahas juga adalah tentang kata-kata haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ini penting ya, karena takwa itu bukan hanya ketika kita di keramaian saja, namun kita juga diwajibkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita sendirian. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, di antara kiat tips agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dikala keramaian dan juga dikala kesendirian. Enggak ada CCTV, enggak ada orang yang melihat. Di antara kiatnya kata Ibnu Rajab rahimahullah, fa inna man 'alima anna Allah yarahu haitsu kana wa annahu muttali'un 'ala batinihi wa dhahirihi wa sirrihi wa 'alaniyatihi wastahdara dzalika fi khalawatihi aujaba lahu dzalika tarkal ma'asi fi sirri. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Jamilul Hikam, barang siapa yang meyakini bahwa Allah melihat dirinya dimanapun dia berada, dia yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui batinnya dia dan Maha mengetahui zahirnya dia. Allah alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui isi dada kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Allah Maha tahu. Dan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dia baik dikala keramaian maupun dikala sendirian, dan dia menghadirkan perasaan tersebut ketika dia sendirian. Ketika dia sendirian, walaupun nggak ada CCTV, walaupun nggak ada orang tua, nggak ada orang yang melihat, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama, melihat diriku, ya, mengetahui apa yang aku berbuat, mengetahui batinku. Maka hal itu adalah sebab terbesar agar dia bisa meninggalkan maksiat. Oleh karena itu kalau antum cermati surat An-Nisa ya, ayat pertama, Allah berfirman, wattaqullohal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta, wal arham, dan sambunglah tali silaturahim. Kemudian Allah katakan apa? Innallaha kana 'alaikum raqib. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Itu ada korelasinya antara bertakwa kepada Allah dengan innallaha kana 'alaikum raqib. Ada korelasinya. Di antara kiat agar kita bertakwa adalah dengan meyakini bahwasanya Allah Maha mengawasi. Cari paham ya? Jadi ini juga yang seyogyanya diajarkan oleh para orang tua, para bapak, ibu-ibu kepada putra-putri mereka. Jangan ditakut-takuti oleh CCTV dan sebagainya, jangan. Tapi takut-takut dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan tauhid ini. Bahwasanya meskipun bapak, abi, umi nggak melihat dirimu, namun yakini nak engkau nggak pernah sendirian. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dirimu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa Maha mengetahui isi batinmu. Maka muraqabah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang paling layak untuk ditanamkan ke dalam dada-dada putra-putri kita agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Mereka meninggalkan maksiat bukan karena takut kita, namun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah rahimakumullah, poin selanjutnya ya adalah wasiat yang kedua, yaitu wa'ati sayyal hasanatan tamhuha. Iringilah perbuatan jelek, perbuatan dosa dengan al hasanah, dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik tadi akan menghapus perbuatan jelek tersebut. Para jamaah rahimakumullah, ada korelasi, ada hubungan
Antara wasiat yang pertama itu wasiat takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dengan wa'at bi'isayyi'atal hasanata tanhuha. Iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Ada korelasinya. Apa korelasinya? Korelasinya adalah orang yang bertakwa laisa ma'suman minal khata' wadan. Orang yang bertakwa bukan berarti orang yang maksum terbebas dari dosa. Orang yang bertakwa bisa jatuh dalam dosa, bisa tergelincir dalam dosa. Namun Nabi SAW memberikan solusinya, memberikan obatnya. Karena kullu bani adama khata', setiap anak Adam sering berbuat salah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam atau ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai para hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ya terus berbuat dosa, baik di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku Maha mengampun dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya akan aku ampuni untuk kalian. Maka ada korelasi ya. Jadi disambung langsung ittaqillaha haitsu ma kunta dengan wa'ati sel hasanatan, disambung. Bukan ittaqillaha haitsu ma kunta kemudian yang kedua wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, yang ketiga wa'ati saya, bukan. Tapi urutannya takwa, kemudian yang kedua mengiringi perbuatan jelek dengan perbuatan baik, yang ketiga baru akhlak yang mulia. Jadi diurutkan takwa, kemudian mengiringi perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Karena apa? Karena orang yang bertakwa bisa tergelincir. Oleh karena itu kalau antum buka dalam surat Al-Imran ya, Al-Imran di ayat yang ke 133 sampai 135. Al-Imran 133 sampai 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang bertakwa. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'iddat lil muttaqin. Ya, Allah SWT berfirman pada kita agar kita senantiasa bersegera, bergegas untuk menuju ampunan Allah, untuk meraih ampunan Allah. Jangan menunda-nunda amal. Dalam masalah amal, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian. Jangan saufa, nanti jangan. Idza aslahta fala tantazir al-masa wa idza amsayta fala tantazir as-sabah. Apabila engkau sedang di waktu pagi hari, maka jangan menunggu sore. Apabila engkau di sore hari, jangan menunggu apa? Pagi. Maka wasari, bersegeralah, bergegaslah ya untuk menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan dunia. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat yang ke-135 Allah berfirman tentang orang yang bertakwa, di antara ciri orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu adzan. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Bismillah. Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Haula wala quwwata illa billah.
Para jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Tadi berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat ke-135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri orang-orang yang bertakwa adalah apabila mereka fa'alu fahishatan, melakukan kekejian, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, yaitu berbuat maksiat. Menzalimi diri sendiri adalah dengan apa? Berbuat maksiat. Ketika kita berbuat maksiat, hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Bisa dipahami ya? Ketika kita berbuat maksiat, hakikatnya adalah kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Karena yang sengsara diri kita sendiri. Yang sengsara siapa? Diri kita sendiri. Maka ciri orang bertakwa apabila mereka melakukan kekejian atau menzalimi diri mereka sendiri, yaitu berbuat maksiat, zakarullah. Mereka langsung ingat Allah. Ingat ancaman Allah, ingat azab Allah, ingat kemurkaan Allah, ingat kekuasaan Allah. Fastaghfaru lidzunubi. Maka mereka langsung takut istighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, taubat. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ciri yang bertakwa ketika mereka tergelincir ke dalam sebuah dosa, yaitu misalkan meninggalkan sebagian perintah atau mengerjakan sebagian larangan, maka mereka langsung istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini solusi dari Nabi SAW. Apabila kita melakukan kesalahan, maka segera iringi kesalahan tersebut dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosa tersebut. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-114. Surat Hud ayat ke-114. Allah berfirman, "Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail." Ya, tunaikanlah salat, dirikanlah salat tarafayin nahar, di dua penghujung siang. Yaitu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Itu salat subuh dan salat maghrib. Wa zulafan minal lail, dan ketika malam hari salat isya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan melenyapkan as-sayyi'at, akan melenyapkan apa? Kejelekan. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun para jamaah rahimakumullah, kata para ulama, yang bisa dihapus dengan al-hasanat, dengan amal-amal saleh seperti salat 5 waktu. Jadi antara salat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, itu bisa menghapus dosa-dosa selama seorang hamba menjauhi dosa besar. Yang bisa dihapus dengan amal saleh seperti sholat tadi, atau sholat Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, yaitu dosa-dosa yang ada ancaman khusus di akhirat, atau dosa-dosa yang ada hukuman khusus di dunia seperti potong tangan, dirajam misalkan, dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa besar tidak ada yang bisa menghapusnya kecuali satu amalan. Itu apa? Apa kira-kira? Taubat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang yang beriman kepada Allah agar kalian tuflihun, agar kalian beruntung bahagia di dunia wal akhir. Maka kalau dosa besar tidak ada amalan yang bisa menghapusnya kecuali satu, yaitu taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Yaitu taubat yang terpenuhi syarat-syaratnya. Taubat nasuha adalah taubat yang terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau dosanya berkaitan dengan hak Allah, seperti minum khamr misalnya, ya, ini kan berkaitan dengan hak Allah, maka syaratnya ada 4. Yang pertama menyesal. Ya, syarat taubat nasuha harus menyesal, bukan malah bangga. Ya, bangga diceritakan saran, bukan, nyesel dia. Yang kedua meninggalkannya. Yang kedua meninggalkan. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Yang keempat waktunya masih terbuka. Maksudnya sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa sampai kerongkongan. Maka itu 4 syarat taubat nasuha jika dosanya berkaitan dengan hak Allah. Namun kalau dosanya berkaitan dengan hak hamba, ya, pernah mendolimi, pernah menggibah dan sebagainya, pernah mencuri, ya, utang nggak bayar misalkan, ini berkaitan dengan hak hamba, maka ditambah satu lagi, yaitu apa? Minta penghalalan, minta maaf atau dikembalikan haknya, ya. Jadi itulah ya, syarat-syarat taubat nasuha. Ini pada rahmatullah yang terakhir, kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, yang mulia. Akhlak yang mulia di dalam agama Islam kedudukannya sangat amat tinggi. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka dalam hadis lain, Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga. Amalan apa yang paling banyak menjadi sebab seorang hamba masuk surga? Nabi SAW menjawab pertanyaan tadi dengan sabda beliau yang mulia, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. 2 amalan inilah yang paling banyak menjadi sebab para manusia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhlak yang mulia kedudukannya sangat amat tinggi. Baik. Kemudian bagaimana cara kita bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia? Kata Nabi SAW, dan ini jadikan konsep, jadikan prinsip dalam bermuamalah. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim hadisnya, Nabi SAW pernah bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi kama ahabba yu'ta ilaihi. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya dia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dalam keadaan muslim, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan mukmin. Meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, muslim, mukmin, bukan dalam keadaan kafir dan musyrik. Karena kafir musyrik diharamkan masuk surga. Dan kiat yang kedua, kata Nabi SAW, wal ya'ti ilan nas kama habba yu'ta ilaihi. Hendaknya dia memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan. Perlakukan manusia sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jadi sebelum kita memperlakukan manusia dengan sebuah perlakuan, coba tanyakan kepada diri Anda sendiri. Kira-kira kalau Ana diperlakukan demikian, Ana ridho atau tidak? Kalau ridho, maka silahkan amalkan. Kalau tidak, jangan diamalkan. Contoh misalkan antara penjual sama pembeli. Ada seorang penjual ingin berbuat curang, ingin mengurangi timbangan. Maka coba tanyakan kepada diri sendiri. Kira-kira kalau anak jadi pembeli dikurangi timbangannya, ridho atau tidak? Kalau nggak ridho, maka jangan perlakukan orang lain dengan amalan atau dengan muamalah tersebut.
Saya dipahami ya, perlakuan manusia sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Dan juga kata para ulama kalau mau diperinci lagi, cara agar berakhlak mulia kepada manusia ada 3 kata para ulama. Ya, ini penjabaran dari yang tadi. Penjabaran dari memperlakukan manusia sebagaimana kita ingin diperlakukan. Penjabarannya yang pertama kaful adza. Jangan mengganggu mereka. Baik dengan lisan atau dengan anggota badan. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati adalah apabila orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangan. Jangan mengganggu mereka. Yang kedua, mencurahkan kebaikan, berbuat baik. Antum memiliki tenaga, memiliki kebaikan pikiran, ya, harta atau mungkin ilmu dan lain sebagainya, berikan kepada mereka. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah dan sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Ya, membantu teman, misalkan membantu keluarga, wallahu fi aunil 'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tadi mau menolong saudaranya. Al-jaza' min jinsi al-'amal. Yang terakhir kata para ulama, talaqatul wajh. Ketika bertemu dengan seorang muslim hendaknya kita berwajah ceria, berseri-seri, gembira, jangan cemberut. Jangan bermuka masam, jangan buang muka, karena Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah sekali-sekali engkau meremehkan sebuah kebaikan sedikit pun. Walau antal akhaka biwajhin talqin, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Itu amal yang luar biasa, jangan pernah diremehkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.